anak semacam ini. Ya, maka yang punya harta lebih sumbang. Jangan lihat orangnya, lihat apa acaranya saudara. Oh, acara Isra Mi'raj Maulid. Oh, orangnya pulan, nggak terkenal, dikit aja. Satu. Ada nggak model begitu? Ada nggak? Satu. Ya, kadang-kadang ya di kantong mak-mak ya ada 155.000. Yang diambil yang mana tuh? Goceng. Kalau ada 2.000 tuh deh. Menggoceng paling kecil, goceng aja dah. Hah? Tapi itu adalah bagian kita ikut dakwah lewat harta kita. Maka dalam menjaga syiar-syiar Islam, dakwahlah kalian. Kalau dakwah tidak ada, maka syiar Islam akan hilang, padam syiar Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang berdakwah. Maka sifat dakwah adalah dengan cara lemah lembut, istiqomah. Itu namanya sifat dakwah. Dakwah itu lemah lembut, istiqomah, terus menerus. Makanya tadi Ustadz Ujang bilang, saya undang terus Bib. Kenapa? Karena dalam rangka dakwah. Memang begitu sifat dakwah, terus ngajak terus. Orang suka nggak suka, dakwah harus. Maka harus ada yang berdakwah di setiap tempat, harus ada yang berdakwah, saudara. Mobil khusus pertama yang kita dakwahkan siapa? Diri kita sendiri. Caranya gimana dakwahin diri kita? Kita kan punya mata, betul? Betul? Kita punya mulut, betul? Punya tangan, punya kaki, betul? Semua itu pemberian Allah Subhanahu. Dan dari itu semua ada inti dari tubuh kita adalah otak kita. Kenapa? Manakala otak tidak bisa lagi berpikir, mati ini otak, maka mati seluruh jaringan tubuh kita. Maka mata bisa melihat, karena fungsi otak itu nyambung sama mata, maka mata masih bisa ngelihat. Mulut masih bisa berucap, karena fungsi otaknya masih bisa berjalan. Jadi semua fungsi tubuhnya masih bisa dikendalikan oleh otak kita. Nah maka dakwahin dulu otak kita. Cara dakwahin otak gimana? Datang ke majelis ilmu, dengerin hadis, dengerin Quran, ikut ngaji. Namanya kita sedang mendakwahkan diri kita. Masuk itu ilmu ke otak. Makanya iman itu dibangun dari apa? Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, dan juga hakul yakin. Maka pertama adalah ilmu dulu, isi ilmu kita. Udah masuk ilmunya, laksanakan dengan tubuh kita, yakini dengan hati kita. Maka yang pertama kita dakwahkan adalah diri kita sendiri. Setelah itu yang punya harta, dakwahlah dengan harta kalian. Ada namanya Dr. Solah. Dr. Solah ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan alim, bukan. Dia ini peternak. Dia orang Mesir, lulusan peternakan. Dia bikin ini yang namanya ternak. Begitu ternaknya banyak, bagus, dia kumpulin teman-temannya untuk tambah besar peternakannya, kemudian menjadi perusahaan besar, dan dia wakafkan dirinya untuk Allah. Maka hasil dari hartanya dia bikin bangun sekolah. Dia bikin baitul mal. Orang yang mau nikah tinggal ngomong sama dia berikan. Rumahnya diberikan, isi rumahnya diberikan, diwakafkan tuh tanah-tanah untuk pendidikan dan lain sebagainya. Begitu Dr. Solah meninggal dunia, yang ziarah membawa ini jenazahnya Dr. Solah nggak kurang dari 500.000 orang, saudara. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan ahli dalam agama, tapi dia ahli dalam memberi, saudara. Dengan hartanya dia berdakwah. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Jadi dakwah pertama diri kita dakwahin. Kedua, apa yang bisa kita untuk membantu syiar Islam, maka keluarkanlah dengan ilmunya keluarkan. Beb, saya mah ustadz bukan. Kemudian beb, saya orang kaya juga bukan. Tapi saya orang dihormati beb dalam satu kampung. Berdakwahlah dengan pengaruh tersebut. Ajak dia ke jalan Allah. Jangan merasa risih.
untuk mengajak ke jalan Allah. Ajak, kenapa? Karena kewajiban berdakwah atas setiap individu manusia, wajib berdakwah. Bib, saya mah bukan ustadz, saya bukan orang kaya, saya juga bukan orang berpengaruh. Saya ibu rumah tangga doang. Dakwahkan anak-anak kalian untuk kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahkan dia untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal syiar-syiar Islam dalam rangka menggugurkan kewajiban berdakwah. Bib, saya mah ilmu agama nggak bisa, punya anak juga saya pesantrenin. Selebihnya Bib, saya mah tukang jaga bengkel. Saya bisanya benerin motor doang. Dakwah dengan ilmu bengkelnya. Caranya gimana Bib? Dakwah dengan ilmu bengkel. Nih, setiap hari Jumat saya diskon servis hari Jumat yang biasanya misalkan bayar 50.000, saya diskon jadi 30.000. Begitu dikasih kembalian nih, kembaliannya 20.000. Biasanya 50.000 bang. Nih, ini diskon hari Jumat. Saya titip doang, jangan tinggalin sholat. Itu juga bagian dari dakwah. Bisa nggak tuh dakwah? Bisa. Bib, saya mah cuma dagang seblak. Bisa berarti dakwah. Ya, maka semuanya wajib berdakwah. Dan dakwah sifatnya adalah continue. Apa itu? Istiqomah, terus menerus, berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Jadi dakwah wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Siap dakwah? Siap dakwah? Betul? Takbir. Penting kan dakwah? Penting? Penting saudara. Yang kedua, adanya hisbah dalam menjaga syiar-syiar Allah. Wajib adanya hisbah. Tapi hisbah tidak sewajib dakwah. Dakwah setiap individu wajib berdakwah. Tapi hisbah adalah orang-orang yang bisa berhisbah. Makanya hukumnya hisbah adalah fardu kifayah. Dalam satu kampung harus ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar, berani mengatakan ini mungkar, ini ma'ruf. Yang mungkar wajib dicegah. Betul? Betul? Kalau ditanya nih, mungkar teh naon mungkar? Bu, mungkar naon mungkar? Temannya nakir, mungkar nakir. Mungkar adalah satu kegiatan yang dikerjakan oleh nih manusia, yang menuju kepada kemaksiatan. Itu namanya mungkar. Contohnya gimana Beb? Nih contohnya, kalau mabuk jelas maksiat, wajib dicegah. Betul? Zina jelas wajib dicegah. Betul? Ada orang mabok pakai lem. Nah, itu dalam fikih hukumnya apa ya? Kalau mabok pakai minuman jelas ayat Qur'annya ada. Betul? Pakai narkoba ada jelas turunan dari tempat mabok tersebut. Betul? Tapi kalau lem gimana? Disedot doang lem, mabok. Tujuannya mabok. Berarti itu kemungkar, wajib dicegah. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Maka Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok manusia. Tuh kata Allah. Nggak semuanya disuruh, ada golongan. Yang penting mau banyak mau dikit nih, ada golongan sekelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau di kampung kita ada yang jual minuman keras, kira-kira rela atau tidak? Kurang kompak, rela atau tidak? Kalau ada yang jual minuman keras, siap hancurkan, siap hancurkan, siap bakar. Takbir. Bib, habis buat bakar. Bib, iya. Wah, berarti kalau orang FPI main bakar aja? Enggak, prosedurnya ada. Dakwahin dulu dia, datang bang, jangan jualan sini di bang. Ya, ini nggak boleh. Oh, punya backupan. Nggak mau keluar dari kampung kita. Bang, jangan jualan sini bang. 2 kali. Kasih surat ke camat, kasih surat ke lurah.
biar ini diusir, biar nggak ada tempat maksiat di kampung kita. Nggak mau juga, baru datang bareng-bareng. Bang, seret orangnya. Kalau masih jualan sini, besok saya bakar. Itu namanya hisbah. Hisbah itu tegas, berani. Itu namanya hisbah. Makanya nggak semua orang bisa hisbah. Allah tahu. Allah katakan wal takum minkum lahir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok manusia, sekelompok. Jadi ada ustadz yang dia berani cuman berdakwah, tapi hisbahnya nggak berani. Biarin, nggak apa-apa, dia dakwah aja. Ada lagi yang beda, dia emang nggak ustadz banget, nggak pinter-pinter banget, tapi kalau ngeliat kemungkaran, kemaksiatan, bawaannya gregetan gitu. Nah ini di akhir ayat Allah katakan wa ulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang beruntung yang bisa menegakkan hisbah. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Ya, jadi kemungkaran tenawan kemungkaran. Nih, perkara yang mendekati kemaksiatan, tujuannya maksiat adalah kemungkaran. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Ya, contohnya lagi. Ya, ayat dah. Misalkan ada dua nih, laki-laki sama perempuan. Kalau berzina, jelas yang namanya itu kemaksiatan. Tapi kalau pacaran, kumaha tak pacaran? Berarti kemungkaran. Wajib nggak dicegah? Wajib. Ya anak adroh ada pacaran kan nih? Lawatan gitu kan? Datang ke majelis, masih pacaran ye. Gelo itu mah. Putusin. Ya, ayah orang gelo laki-laki, ayah orang gelo perempuan. Jalan berduaan. Dosa ente? Dosa ente? Orang gelo? Dosa ente? Dosa tuh namanya gelo. Gelo mah kagak dosa, mau ngapain gua jungkir balik juga gelo mah kagak dosa. Orang gelo laki-laki ketemu orang gelo perempuan, jalan berduaan. Sekalipun tuh orang gelo berzina, kira-kira dosa enggak? Dosa enggak? Kenapa dosa? Orang gelo nih, kan? Orang gelo mah bebas, betul? Betul? Nah, sekalipun dia berzina, maka wajib itu orang gelo nggak pakai baju kemana-mana, kita wajib pakein. Kenapa? Dalam rangka hisbah, mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena itu ujungnya kepada kemaksiatan. Meskipun dia gelo, tapi pekerjaannya ada pekerjaan maksiat. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Apalagi yang waras, sekolah, ngaji mengaji, berduaan, anak hadroh berduaan kemana-mana naik motor, gelon tak? Berarti yang pacaran orang gel. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Ya, jadi kemungkaran wajib dicegah, mulai dari diri kita, keluarga kita, wajib kita cegah. Setelah keluarga kita cegah dalam rangka yakni menjalani amar ma'ruf nahi munkar, kampung kita juga kita jaga. Harus ada yang berani, betul? Kalau ada tempat prostitusi, samperin, jangan didiemin, betul? Dan juga kalau ada yang namanya bank keliling, Ajakin. ada nggak di sini bank keliling? Banyak. Itu kemungkaran, wajib dicegah, saudara. Jelas atau jelas? Ini yang hadir di sini ada nggak yang minjem ini? Ada nggak? Astagfirullah. Beb, saya mau minjamnya cuma 2 juta. Gope doang, Beb, saya mah, Beb. Minjamnya ke Beb. Gope bayarnya ya 520.000 jadinya, Beb. Tetap itu namanya riba, dan itu kemungkaran, bahkan kemaksiatan yang wajib diperangi, saudara. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj
ketika Nabi Mi'raj melihat ada orang-orang yang berenang di air darah, dia tenggelam, dia keluar lagi, tenggelam lagi, keluar lagi, ngap-ngapan dan berenangnya di air darah. Maka Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, ada apa gerangan dengan orang tersebut? Mengapa dia berenang di air darah? Dan mengapa berenangnya nggak pernah bisa stabil, selalu tenggelam lagi? Maka kata malaikat Jibril, dia adalah orang-orang yang senantiasa yakni meminjam uang riba. Beb, saya mah dikit beb, nggak banyak, sama aja. Jelas atau jelas? Jadi bang keliling teh dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Betul. Siap tinggalkan? Siap tinggalkan? Coba angkat tangannya. Siap tinggalkan? Siap perangin? Tunggu dulu nih. Mama masih banyak yang nggak mau tuh. Ya, Bib gimana Bib? Itu utang teh belum bayar semua Bib. Hah? Betul atau betul? Bu, Bib, saya butuh Bib. Kalau Habib kasih dalil doang, nggak usah lah Bib. Udah tahu saya, ayatnya saya tahu Bib. Padahal dia riba, tahu. Makanya Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Udah tahu, masih kerjain. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, itu namanya ilmul mujarroda, yang nanti di akhirat akan menyiksa engkau. Dari pengetahuanmu, ilmumu, tahu itu haram, tahu itu riba. Beb, butuh beb. Paksa beb. Jadi orang Islam itu nggak ada, saudara. Orang Islam itu kalau ngaku beriman, maka pegang yang namanya qada dan qadar, ketentuan dan takdir. Itu termasuk rukun iman. Betul? Betul? Percaya nggak sama rukun iman? Betul? Iya, percaya sama Allah, percaya sama malaikat, percaya sama kitab-kitab, percaya sama rasul-rasul, percaya sama hari kiamat, percaya. Tapi giliran qada dan qadar, ketentuan dan takdir, terkadang merusak iman para manusia, saudara. Ya, percaya mah percaya, beb, butuh beb, saya lagi susah, nggak ada yang minjemin, datang dia buang emok, yang ingat ya. Ya. Akhirnya minjem sama bang keliling. Betul atau betul? Beb, dia doang yang bisa minjemin. Makanya dalam rangka dia ini mencegah kemungkaran, buat yang namanya baitul mal. Tuh masjid kita nih, orang sini banyak orang kayanya ya. Uang masjid itu nggak harus semuanya harus buat urusan masjid, enggak, tapi buat masyarakat pun boleh. Wah beb, tapi nggak bisa beb, ini begini-begini. Ya udah, bikin kasnya berbeda. Nih, tanyain orang-orang kaya nih dalam sekampung, mau nggak nyumbang satu orang 50.000 aja setiap hari Jumat dan ditaruh di masjid. Buat apa? Buat kalau ada yang perlu urusan nih, kepepet urusan keluarga, ada yang sakit, minjem sono minjem sini susah, minjem aja ke masjid. Kenapa? Masjid ada kasnya. Kalau 10 orang 50.000 aja dari satu orang, 500.000 satu bulan bisa 2 juta, saudara. Betul atau betul? 10 bulan bisa 20 juta. Betul atau betul? Banyak. Dan dalam rangka mencegah kemungkaran harus ada yang bergerak. Ini semuanya biarin, itu mah urusan dia, itu urusan dia, itu urusan dia. Mana yang dikatakan amar ma'ruf nahi mungkarnya? Semuanya harus kompak. Orang kayanya siap, nggak perlu kaya banget. Kalau dia ada bisa kasih, nggak perlu 5.000, 20.000 nggak apa-apa. Nanti begitu kasnya banyak, udah ada yang lahiran susah nggak punya duit, nih pinjem aja. Hah? Ya udah, kasnya lagi banyak, nggak usah pinjem karena lahiran. Oh ada yang mau usaha, maka itu bank keliling bisa diusir dari kampung kita. Jelas atau jelas? Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Bisa, insya Allah semuanya harus bareng-bareng. Nggak bisa ini urusan bareng-bareng.
Hei, kenapa ini dikatakan fardu kifayah? Karena kalau nggak ada yang peduli sama perkara kemungkaran, satu kampung semuanya dosa karena mendiamkan bang keliling. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Jadi harus ada yang hisbah, datang kumpul ustadz-ustadznya, kumpul agnianya, orang-orang kayanya. Ayo kita laksanain itu dalam rangka kita hisbah. Tuh. Jelas atau jelas? Gampang ngusir yang jualan minuman keras, gampang. Yang ngusir prostitusi, gampang. Tapi ngusir bang keliling, ini susah. Hampir di setiap kampung, saudara, anak ngisi ceramah. Kalau anak tanya ada nggak di sini bang keliling, banyak. Jawabannya, pada minjem, habis udah pahala kalian. Orang-orang yang ngambil bang keliling ini, kalau ada peperangan di sini barisan Nabi Muhammad beserta jajaran para sahabatnya. Di seberang sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya yang dia mau perang sama Nabi Muhammad. Maka orang yang ngambil bang keliling itu ada di barisan Abu Jahal. Sama aja dia memerangi Allah dan Rasulnya. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Kalau perang lawan Allah dan Rasul nggak bakal menang. Kalah di dunia udah bangkrut, di akhirat juga bakal bangkrut. Lalu gimana Beb? Saya kan butuh Beb. Nah, itu dia. Taruh dulu keimanan. Tunggu pertolongan Allah. Setiap kesulitan Allah berikan dua jalan kemudahan. Dan dua jalan ini semuanya Allah kasih dalam jalan yang halal. Nggak ada dalam jalan yang haram. Kalau antum ngambil yang ketiga, itu jalan setan. Haram berarti. Ini lagi sulit, udah di pinggir jurang kesulitannya, dia malah loncat ke jurang. Itu namanya balul. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Siap hisbah? Coba angkat tangannya. Siap hilangkan bang keliling? Siap hancurkan bang keliling? Takbir! Jelas atau jelas? Yang ketiga, jihad fisabilillah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tandanya orang beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, tsumma lam yartabu, dia tidak ragu sedikit pun akan kekuasaan Allah, tidak ragu sedikit pun akan kemuliaan Nabi Muhammad, dan dia berani berjihad. Lewat apa? Lewat hartanya. Tuh, harta dulu. Nabi itu sebelum perang kumpulin sahabat, hei, nanti pekan depan kita bakal perang. Mana yang mau nyumbang hartanya? Ya Rasulullah, saya siap 1000 tombak. Oh, dibeliin 1000 tombak. Ya Rasulullah, saya siap baju perang, 1000 baju perang. Ya Rasulullah, saya siap 100 ekor kuda untuk berperang. Keluarin dulu hartanya, siap dibeliin semuanya. Lalu dia berjihad di jalan Allah. Harta dulu, baru raganya, saudara. Ini kan kadang-kadang berat ngeluarin harta aja. Betul atau betul? Betul atau betul? Apalagi tenaganya. Betul atau betul? Maka kata Allah, dialah orang-orang yang yakin. Ketika dia berani jihad fisabilillah, dia adalah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ini sekaligus kita, yakni apa? Dalam rangka membantu doa kita, harta kita, tenaga kita untuk negeri Palestina. Betul? Betul? Pertanyaannya, cinta nggak sama Palestina? Cinta. Cinta tidak? Cinta. Betul? Siap jaga Palestina? Siap jaga Palestina? Siap menangkan Palestina? Siap memerdekakan Palestina? Takbir! Saudara, Palestina itu kita ambil sejarah dari awal, saudara. Karena di sana adalah negeri jihad. Sampai nanti akhir zaman akan keluar para mujahid-mujahid itu keluar dari negeri Palestina, saudara. Kapan negeri Palestina ada? Nih,
ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu negeri Palestina dulu disebut yakni Kanaan. Satu daerah disebut Kanaan. Ketika Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Siti Hajar dan Siti Sarah, lalu Allah perintahkan untuk pindah ke negeri Kanaan. Dan di Kanaan tersebut diperintahkan berdakwah di sana, saudara. Maka Nabi Ibrahim berdakwah di sana, maka banyak orang menyembah Allah di tangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam punya anak namanya Ishak yang lahir di sana. Kemudian punya anak lagi namanya Yakub, anak dari Ishak, dan punya 12 anak. Salah satunya Benyamin. Benyamin ini punya keturunan, salah satunya disebut Bani Israel. Mulai ya berarti di sini. Nabi Musa juga, dan banyak dari turunan Nabi Ibrahim itu menjadi nabi dan rasul yang Allah perintahkan berdakwah di negeri Palestina, saudara. Maka ketika dipegang oleh Nabi Ibrahim, tidak lagi disebut Kanaan, tapi disebut Daura Palestina. Disebut sebagai yakni tempat Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga negerinya para nabi. Maka pada saat itu dipeganglah itu negeri oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Palestina punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada umat-umat Islam. Maka di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada dari umatnya Nabi Musa alaihissalam yang dia juga Bani Israel. Maka pada saat itu ada yang membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka pada saat itulah Allah tidak perkenankan orang-orang Israel ataupun Yahudi pada saat itu untuk menduduki tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, berlanjut sampai kepada masa Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi di Madinah masih membicarakan tentang tanah Palestina. Dia masih mengatakan itu adalah tanah kami, tapi Allah berikan firman-Nya bahwasannya itu bukan lagi tanah untuk mereka, melainkan tanah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, di zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan untuk membebaskan Palestina. Karena apa? Perintah Nabi Muhammad secara langsung untuk membebaskan tanah Palestina dari umat Kristiani pada saat itu, yang mereka menduduki pada saat itu adalah Romawi, dan mereka mempunyai agama Kristiani. Kalau kata sekarang mah Kristen. Maka saudara, terjadilah peperangan dan dimenangkan oleh umat Islam. Maka diserahkanlah ini kunci kekuasaan pada saat itu, diberikanlah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Nabi perintahkan untuk rebut tanah Palestina? Karena di sana ada yang namanya tanah haram, sebagaimana mulianya tanah haram yang ada di Mekah, saudara. Di Mekah ada Masjidil Haram, dan di Palestina ada Masjidil Aqsa. Kiblat pertama di sana ada 2 masjid yang disebut tanah haram. Yang mana? Nih, kalau antum melihat fotonya, Palestina tuh, dilihat di sekitar Masjidil Aqsa, di situ ada benteng, ada tembok. Nah, tembok itulah yang disebut tanah haram. Kemuliaannya sama seperti tanah haram yang ada di Mekah. Masjidil Aqsa-nya yang mana, Beb? Itu yang kubahnya emas. Itu Masjidil Aqsa, Beb. Apa yang kubah abu-abu? Yang kubah abu-abu disebut Al-Qiblain. Jadi disebut ini adalah masjid kiblat pertama bagi umat Islam. Makanya ada yang bilang, kok bisa Allah mengatakan itu tanah punya Allah, sedangkan masjidnya aja baru dibangun? Hei, itu tanah sudah Allah jadikan tanah haram. Sejak kapan? Sejak Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah, maka 40 tahun
tahun kemudian Allah perintahkan yakni untuk membangun yakni tanah yang ada di masjid yang ada di Baitul Maqdis, yakni di Masjidil Aqsa, untuk menjadi masjid kedua. Masjid pertama dibuat adalah di Masjidil Haram. Masjid kedua itu di Baitul Maqdis yang disebut Masjidil Aqsa. Karena umat-umat sebelumnya memang kiblatnya menghadap ke sana, ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, maka umat Islam pada saat beribadah perintah sholat datang yakni menghadap ke Masjidil Aqsa. Selama 17 bulan Nabi menghadap sana, lalu Allah perintahkan berpaling ke Masjidil Haram. Karena banyak orang Yahudi mengatakan, hei kamu umat Islam, ngikut-ngikutin bangsa Yahudi aja, kenapa kiblatnya kok nyamain sama tempat kita? Kamu katanya punya agama sendiri. Padahal itu semua agama yang turun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah agama Jadi nggak ada disebut agama Yahudi, nggak ada. Oh berarti Nabi Isa agamanya Kristen, nggak ada. Semua agamanya Islam. Dalilnya mana? Nabi yang katakan, ana awalul Islam wa akhirahum fil ba'ats. Saya yang pertama kali Islam, sedang diciptakan menjadi cahaya, dan saya yang terakhir diutus oleh Allah dalam membawa Islam. Artinya semua pun beragama Islam. Para nabi dan rasul bertauhid kepada Allah, berarti agamanya berarti agama cuma satu, hanya agama Agama yang lain benar atau salah? Salah atau benar? Yakin? Jadi agama cuma satu, agama Allah yang katakan alillahu dinul khalis, hanya milik Allah lah agama yang lurus. Apa itu? Allah katakan lagi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama hanya satu di sisiku, kata Allah, hanya agama Kira-kira bangga nggak jadi orang Islam? Bangga tidak? Siap beriman? Siap jaga Islam? Takbir! Jadi wajib jaga agama mulai dari diri sendiri. Tadi dakwahkan diri kita, hisbahkan diri kita, hisbahkan keluarga kita, dan jihadlah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, setelah terbangunnya ini yang namanya Ka'bah, kemudian 40 tahun kemudian dibangunlah yang namanya Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa. Maka dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad disebutkan dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa pertanyaannya? Tuh, kenapa kok ke Masjidil Aqsa dulu, baru ke Sidratul Muntaha? Dari Sidratul Muntaha nggak langsung ke Mekah, nggak, balik lagi ke Masjidil Aqsa, baru balik lagi ke Mekah. Tuh coba, berarti ada apa? Pertama, itu tempat, itu negeri Allah yang katakan barakna haulahu, tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu. Makanya buah zaitun yang terbaik itu ada di Palestina. Buah zaitun terbaik ada di Palestina. Ini minyak terbaik sedunia itu ada di Palestina. Makanya banyak orang-orang Yahudi ingin menempatin itu negeri Palestina, padahal itu milik umat Bahkan kata Sayyidina Umar, ini adalah ketika Sayyidina Umar mendapatkan kunci tersebut, Sayyidina Umar mengatakan ini adalah wakaf tanah umat Islam. Itu Palestina adalah wakaf tanah umat Islam, saudara. Sampai kapan wakaf? Sampai hari kiamat itu tetap punya orang Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Jadi itu Israel dia numpang doang sama Palestina, betul? Betul. Dia nyolong sama Palestina, betul? Dia rampok sama Palestina, betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Siap lawan? Siap lawan? Takbir! Saudara, bahwasannya setelah itu tanah sampai turun-temurun,
Sampailah ke masanya Sayyidina Umar bin Khattab, dipegang oleh Sayyidina Umar, maka saudara berganti tahun. Orang Yahudi nggak punya tempat, saudara, nggak punya dia rumah dimanapun. Dia lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Datang perang dunia pertama, porak-poranda orang Yahudi, nggak punya negara. Datang perang dunia kedua, dikejar-kejar sama Hitler, itu orang Yahudi, saudara. Dibunuh di mana-mana, dibunuh. Habis jutaan orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Hitler itu dulu yang megang negara Jerman. Jerman itu dulu kekuasaannya besar, dipegang sama Hitler. Kenapa? Dia tukang bunuh orang, dan terlebih lagi dia bunuh orang-orang Yahudi. Kenapa? Tahu, karena orang Yahudi merusak dimanapun dia merusak. Tatanan sosialnya dirusak, tatanan berpikirnya dirusak. Maka Hitler wajar kalau dia marah sama orang Yahudi. Wajar tidak? Lari ke sana kemari, nggak ada yang mau nerima. Datang lagi, balik lagi ke Palestina. Kenapa? Karena dia masih meyakini ini juga tanah kita. Nah, kata dia begitu tuh. Datang ke Palestina, disambut oleh Palestina, boleh tinggal di sana. Beres perang dunia kedua. Jadi Jerman udah beres, semua udah beres, ya. Masuklah tahun 1948. Indonesia merdeka 1945. 1948, karena orang-orang Yahudi pernah membantu Amerika, pernah membantu Inggris. Buat apa? Buat bikin nih senjata-senjata, ya, buat bantu ini bantu itu. Maka dibilang sama orang Inggris sama Amerika, udah tanah ini deklarasi aja merdeka di tanah yang sedikit. Loh, mulai tuh. Orang Israel bikin negara, dia pakai nama Israel. Padahal kalau kita katakan Bani Israel itu banyak juga, turunan itu jadi nabi banyak. Maka kita katakan dia Zionis Yahudi, saudara. Dia orang kafir harbi yang wajib diperangi oleh kita. Maka mulai dia bikin negara kecil di tengah Palestina. Palestina itu punya 12 provinsi, saudara. Sekarang tinggal satu provinsi yang belum bisa ditembus oleh orang-orang Yahudi, itu provinsi Gaza. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? 12 provinsi dari negara kecil. Siapa yang bisa nih bikin ini negara kecil jadi besar? Itu orang Inggris sama orang Amerika. Sial dagalan itu berarti orang Amerika, betul? Betul? Jadi Amerika ini mau ngerampok tanah punya umat Islam. Maka orang Yahudi mulai tuh bikin negara dia sendiri, tambah besar, diperangin, diambil, diambil terus. Dalam jangka 1 tahun aja banyak berapa hektar tanah yang dia rebut dari negeri Palestina, saudara. Rampok tidak? Rampok tidak? Biadab tidak? Dan dalam mengambilnya dia nggak segan-segan untuk membunuh orang. Kenapa? Karena Hitler dulu pernah membunuh orang-orang Yahudi, dia pun bakal bunuh tuh. Maka orang Yahudi katakan, nih kalau orang-orang di luar dari kaum Yahudi, maka dia katakan apa? Itu semua adalah binatang-binatang yang boleh dibunuh. Makanya gampang dia ngebunuh orang. Kenapa? Dia doang yang merasa dirinya orang. Karena dulu bangsa Yahudi Allah berikan tuh apa kemuliaan. Dia minta nabi, Allah turunin nabi. Oh, nabinya suruh minta mujizat ini, Allah kasih. Oh, suruh minta ini, Allah kasih. Minta itu, Allah kasih. Jadi dia merasa, oh kita ini anak emas, dikasih terus sama Allah. Tapi dia membangkang para nabi yang Allah turunkan, dibunuh sama orang-orang Yahudi, saudara. Maka Allah murka sampai dengan akhir zaman. Allah perintahkan perangi orang-orang Yahudi karena dia akan merusak tatanan dunia. Betul saja, ternyata orang-orang Yahudi membuat rusak tatanan urusan dunia. Itu dia bikin ini, bikin itu, bikin ono. Umat Islam yang tadinya demen zikir jadi demen nonton TikTok. Betul atau betul? Betul atau betul? Maka singkat cerita, 1948 dia mendirikan negara.
Ya, padahal sebelumnya itu punya umat Islam. Terus berkembang, terus berkembang. Setiap dia menduduki satu tempat, maka dia berkumpul. Nih orang Yahudi kumpul, dia ambil trompet-trompet dia. Dari apa? Ada satu trompet yang dia sakralkan. Trompetnya ini dari tanduk sapi. Ya, dari tanduk sapi yang dia sucikan.